Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah diceritakan atau telah diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridhoi oleh Allah daripadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki. Anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki. Lam ya'mal khairan, ia tidak pernah melakukan amal kebaikan. Ia tidak pernah melakukan amal kebaikan. Qattu, sama sekali. Qattu, sama sekali. Tidak pernah melakukan amal kebaikan sama sekali. Illa tauhidah, kecuali tauhid, kecuali hanya bertauhid mengesahkan Allah. Itu aja amalnya. Yang lainnya semua enggak ada. Salatnya enggak, puasanya enggak, zakatnya enggak, hajinya enggak. Enggak ada amal sama sekali. Dia hanya ada tauhid. Berarti dia Islam ya. Dia hanya punya tauhid, satu-satunya amal. Selain keyakinan dalam hati tentang tauhid mengesahkan Allah, enggak ada, cuman itu. Jadi singkat cerita, orang ini kata Nabi, falamma hadarahul mautu, maka tatkala akan hadir kepadanya oleh kematian. Tatkala hadir kepadanya oleh kematian, maksudnya sesaat menjelang kematiannya, menjelang kematian menghampirinya, kan itu kan. Qala li ahlihi, maka ia berkata kepada keluarganya. Qala li ahlihi, ia berkata kepada keluarganya. Ia berkata bagi keluarganya. Laumatimnya, mengkuling mayatu keluarganya. Bisa jadi istrinya ini kan, istrinya, atau mungkin keluarganya lah, anaknya. Tapi biasanya kalau ahli lebih sering dipahami ke istri ya. Apa katanya kepada istrinya, kepada keluarganya? Idza ana mutu fa ahrikuni binnar. Apabila saya mati, idza ana mutu, apabila saya mati, fa ahrikuni binnar. Fa ahrikuni binnar, maka kalian bakarlah aku dengan api. Maka kalian bakarlah aku dengan api. Tutung komuau, surkut komuau mulai meninggal niya kan? Suk keluarganya. Berarti ngosongoni keluarga nesonan maknana bahad do narana. Fa'ahriku dipaham dari kalimat fa'ahriku nih. Ahriku itu kan jamak. Berarti keluarganya itu bisa istrinya dan anak-anaknya ya lah kan. Hatta tadauni Ramadan,
hatta tad'uni Ramadan, hingga kalian tinggalkan aku menjadi abu. Hingga kalian biarkan aku menjadi abu. Boleh. Hingga kalian biarkan aku menjadi abu. Yalah, habis dibakar kan jadi abu itu kan. Mosok baik kamu mosok, rotong sampai menjadi abu. Summa daruni fil bahri, kemudian kalian buang aku ke dalam laut. Kemudian kalian buang aku ke dalam laut. Saro-saro mandailing ompong kon komu autu lautan. Ramban kon komu autu lautan. Debuki kan menjadi debuau. Menjadi debuau tokinai, debuki paluhut komu bokas-bokas ninai bakari baru taburukut komu tu lautan. Buang ke laut. Pi yaumin rihin, pada saat hari berangin. Pada waktu hari berangin. Maksud berangin apa? Ketika angin berhembus. Disitulah kalian buang aku ke laut. Biar dihembus angin, bertebaran, kan itu. Papa'alu, maka mereka memperbuat. Maka mereka keluarganya ahli tadi memperbuat. Maka mereka memperbuat. Mereka laksanakan apa yang dimintakan oleh seorang laki-laki ini kepada keluarganya. Fa iza huwa, maka ketika itu ya, fa iza, maka ketika itu huwa fi qabdatillahi ta'ala, dia berada di dalam genggaman Allah Ta'ala, di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Fi qabdatillahi ta'ala, di dalam kekuasaan Allah Ta'ala, atau dalam genggaman Allah Ta'ala. Maksudnya dia tolong Allah lah, kira-kira begitulah ya. Disambut Allah Ta'ala lah debunya itu kan, sehingga tak jadi bertebaran kan. Datang mereka keluarga membawa debu itu, dilemparkan ke tengah laut ketika angin berhembus, lalu di dalam genggaman Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bagaimana genggaman Allah Ta'ala. Yang jelas dia ditolong Allah lah, tidak sampai bertebaran ke dalam laut. Qala Allahu, maka Allah berfirman, ma hamaluka ala ma fa'alta, apa yang membuatmu, apa yang membebanimu. Ma hamaluka, apa yang membebanimu, apa yang membuatmu. Ala ma fa'alta, atas melakukan yang telah engkau lakukan. Ala ma fa'alta, atas apa yang engkau lakukan. Ini apa jadi? Atas apa yang engkau perbuat. Berarti Allah menanya apa alasannya itu, kenapa dibuat seperti itu, kenapa sampai berwasiat seperti itu, atau disampaikan kepada keluarga seperti itu. Nanti kalau aku mati, kalian bakar aku, kemudian setelah kalian bakar aku sampai hangus, tinggal debu itu kalian buang ke laut di ketika angin berhembus, di saat angin berhembus. Apa yang membebanimu, apa yang membuatmu melakukan itu? Kata Allah kepadanya setelah dia berada dalam genggaman Allah. Qala,
Ia menjawab, ia siapa? Ia manusia lah. Maksudnya yang tadi loh, rojul tadi. Nah, rojul tadi yang dibuang itu kan. Makhofatuka. Ini jawabnya. Makhofatuka. Ia berkata, karena aku takut kepadamu. Karena aku takut kepadamu, ya Allah. Kira-kira begitulah ya. Karena aku takut kepadamu. Jadi karena takutnya ini orang kepada Allah Ta'ala, jadi menjelang ajalnya dia katakan seperti itu. Berarti orang ini mengharap kan. Dia sudah sadar kalau dosanya banyak, amal ibadahnya enggak ada. Dia hanya punya modal tauhid. Dia akan kembali kepada Allah. Datang hidayah, datang petunjuk dari Allah. Dia sadari perbuatan dosanya itu sehingga pantas bagi dia untuk dibakar hidup-hidup. Dibakar setelah mati sebagai hukuman. Karena takutnya dia kepada Allah, makanya dia suruh supaya dia dibakar setelah meninggal. Jadi karena dia jawab seperti itu, karena takut kepadamu ya Allah. Sebenarnya Allah tanya, ini bukan berarti Allah tidak tahu ya. Ini hanya jalur perjalanan saja. Perjalanan supaya kita bisa mengambil perbandingan dari kisah ini. Kalau Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu ya. Faghafara lahu biha, maka telah mengampuni baginya. Maka Allah telah mengampuni baginya, bagi itu rojul, biha dengannya, dengan sebab itu ya, dengan sebab perbuatannya itu. Dia berwasiat atau dia berpesan kepada keluarganya untuk dibakar karena takutnya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Jadi rupanya dengan sebab itu dia mendapatkan ampunan dari Allah. Faghafara lahu biha, maka Allah mengampuni baginya dengannya. Baginya rojul, dengannya itu keadaan perbuatan. Wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhida. Wa huwa lam ya'mal khairan qattu, sedangkan dia tidak melakukan amal baik sama sekali. Wa huwa lam ya'mal khairan qattu, sedangkan dia tidak melakukan amal baik sama sekali. Illa tauhida, kecuali tauhid. Dia hanya ada punya tauhid kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Adapun amalnya tidak ada. Tapi tetap dia mengharap rahmat Allah. Ini pengkajian kita. Ini kan hadis kedua ini kan. Hadis kedua penjelasan yang mendukung tentang hadis kedua. Hadis kedua kan al-fajirur roji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil mukni. Seorang pendosa yang senantiasa dia mengharap rahmat Allah Ta'ala itu lebih dekat kepada Allah Ta'ala daripada seorang yang ahli ibadah yang berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi orang ini sangat takut kepada Allah karena banyaknya dosanya, karena tidak adanya amal kebaikannya. Dia sadar menjelang ajalnya, lalu dia berbuat seperti itu karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah itu sangatlah luas. Nah, inilah cerita yang mendukung hadis yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab.